Shalom. Puji nama Tuhan, satu kesempatan lagi untuk kita ada di rumah Tuhan, untuk kita boleh memuji dan meninggikan Tuhan. Seberapa banyak sih yang yakin hadirat Tuhan di tempat ini? Lambaikan tanganmu. Yang yakin hadirat Tuhan tempat ini, salah satu kunci sukses hidup kita, yaitu ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita di dalam tangan Tuhan, sebab Dia Allah yang dahsyat. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita menyembah Dia, kita meninggikan Dia, sebab hanya Yesus yang layak ditinggikan, hanya Yesus yang layak disembah. Tuhan kita Allah yang dahsyat. Haleluya. Siapkan hatimu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari jemaat nyanyikan dengan genap hatimu, katakan, Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ya, kita mempersembahkan dia saat saya katakan Allahku, Bapak Ibu jawabnya dahsyat. Saya mau tes dulu suaranya di duaan ya. Allahku. Kurang. Allahku. Yang di atas, Allahku. Ya, lagi. Saya katakan Allahku dah Allahku. Bapak Ibu jawabnya 3 kali ya. Allahku, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Saya mau ngetes lagi ya. 2 baris sini, Allahku. Yang 2 sini, Allahku. Yang di atas, Allahku. Sama-sama, Allahku. Yeay, Allahku dahsyat. Yeay. Dari utara ke selatan, terdengar pujian dari Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disebut. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Nama Yesus disebut.
Langit dan bumi Dia ciptakan, gelap dan terang Dia bisakan. Segenap alam seluruh isinya, kita menurut gambaran dirinya. Tak terkira, tak terukur, kekal dan tak terhitung umur. Alfa Omega, awal dan akhir, maha dewasa dan maha hadir. Pulau ke pulau, lembah ke lembah, setiap lutut berbalut rebah. Gunung tertinggi, laut terendah, kasih setianya takkan berubah. Saksikan lewat hidup kita, nantikan rencananya indah. Pastikan kabarkan ke dunia bahwa Yesus Tuhan dialah Raja. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya. Haleluya. Saya masih melihat baru 70% suara Bapak Ibu. Kita mau lebih dahsyat lagi. Yang yakin diberkati Tuhan, katakan haleluya. Lebih dahsyat lagi, haleluya. Aku diberkati Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku. Sebab alasanku lupakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Are you ready? Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk hidup menyembah.
Sungguh saat ini kita boleh ada sampai saat ini. Mulai karena kebaikan Tuhan, amin. Terkadang setiap kita berdoa, tidak semua setiap doa kita Tuhan jawab. Tapi Bapak yakin dan percaya, satu hal yang Tuhan tahu, rancangannya lebih besar daripada kita rancangkan. Dan jawabannya selalu yang terbaik dalam hidup kita, amin. Siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, kami mau jadi penyembah-Mu yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari jemaat, nyanyikan dengan hatimu, katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan iman katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami boleh berada dalam rumah Tuhan. Sungguh suatu kesempatan yang indah bagi kami. Kami memuji nama-Mu dan sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman yang sekiranya merubah kehidupan kami. Kalau masih ada kuasa kegelapan dalam bentuk apapun ingin mengganggu setiap ruang hati yang hadir, kami katakan bersama dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usirkan pergi dari hati kami. Ruangan ini ada roh Tuhan yang menguasai. Setiap anak-anak-Mu yang membuka hati, menyiapkan hatinya sebagai tanah hati yang baik, mereka akan diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Yang menolak, maka kutuk Tuhan akan turun ke atas hidup mereka, sebab mereka menentang firman Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang bersepakat mengakhiri dengan haleluya. Terima kasih, silakan duduk. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat karena pemeliharaan Bapa yang luar biasa, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Yang melihat melalui YouTube, saudara bisa mengetik GKJ Family,
tolong tekan subscribe dan di sana ada semua rekaman ibadah kami. Juga yang melihat melalui First Media, kami siaran 5 kali seminggu, tetapi untuk hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB. Hari-hari lain itu ada yang jam 11, ada yang jam 4 pagi dan lain sebagainya. Puji nama Tuhan. Ya. Karena tadi saya kurang mendengar rapnya Gino. Ya, kasihan. Coba Gino ulangi sendiri supaya yang di Belanda senang, saudara ya. Ayo Gino, ayo cepat. Ya, rapnya tadi seperti apa? Kurang jelas kata-katanya. Coba kita dengarkan, saudara ya. Langit dan bumi Dia ciptakan, gelap dan terang Dia pisahkan, segenap alam seluruh isinya, kita menurut gambaran dirinya, tak terkira, tak terukur, kekal dan tak terhitung umur, Alfa Omega awal dan akhir, maha kuasa dan maha hadir, pulau ke pulau, lembah ke lembah, setiap lutut bertelut rebah, gunung tertinggi, laut terendah, kasih setianya takkan berubah. Saksikan lewat hidup kita, nantikan rancangannya indah, pastikan kabarkan ke dunia, Yesus Tuhan Dialah Raja. Tepuk tangan saudara, haleluya ya. Karena saya gembira dengan puji-pujian saudara, saya kasih hadiah cerita yang lucu, tidak ada hubungannya dengan khotbah yang kita dengar ya. Glodok Jakarta itu, kalau saudara ke Glodok di Jakarta itu jual macam-macam ya. Dan sebelum Covid, Glodok itu terkenal. Banyak orang-orang Cina yang berjualan di sana. Salah satunya adalah toko yang menjual peralatan sembahyang yang besar di Jakarta, ada di Glodok. Satu kali ada seorang yang datang ke sana, sebut saja namanya Aliong ya. Dia ketemu sama pemilik tokonya, katakanlah namanya Acuan. Acuan. Dia mau membeli peralatan untuk dibakar. Kalau orang dari agama sebelah itu, kalau ada yang meninggal, ada rumah-rumahan, mobil-mobilan, rumah-rumahnya itu enggak main-main harganya, puluhan juta. Ada kasur, kursi, TV, toilet, semua pokoknya luar biasa. Tergantung seberapa mampunya orang mau beli. Kalau mau beli 100-150 juta silakan ya. Dan itu dibakar saudara. Dan ada uang-uang kertas dari emas, uang-uang kertas supaya nanti orang yang ada meninggal dan pindah ke dunia yang lain, dia punya uang untuk belanja dan lain sebagainya. Lalu Aliong nih kaget ya, karena dia lihat di toko itu ada sesuatu yang dia nggak pernah lihat selama ini, yang dibakar nantinya. Apa itu? iPhone, handphone itu, iPhone, merek iPhone dalam bentuk kertas emas. Terus dia tanya, Aliong nih tanya sama yang punya Acuan nih, apa di sana itu orang-orang juga pakai handphone? Oh iya, sekarang ini sudah beda di sana itu. Kenapa kok gitu katanya Aliong? Acuan jawab, loh karena Steve Jobs sudah berangkat duluan ke sana. Ya, Steve Jobs sudah meninggal waktu itu ya. Steve Jobs sudah meninggal. Steve Jobs sudah berangkat ke sana. Orang-orang di sana sudah diajari pakai handphone semua. Oh begitu ya. Oh ya udah saya beli aja. Beli yang banyak ya kok. Katanya Acuan, namanya aja Cuan ya kan. Dia beli yang banyak. Waktu dia mau bayar, Acuan nih bilang, di sana juga perlu wifi loh. Modem. Oh gitu ya, kenapa? Oh tempatnya besar. Loh di sana nggak full wifi? Oh tidak, ada daerah-daerah yang blank spot itu harus pakai wifi. Oke, beli juga, dia beli yang banyak ya. Waktu Aliong nih mau pulang, Acuan lalu bilang, kok ada yang kelupaan. Katanya Aliong gila nih, memang Cina Glodok ini suka nggorok ya. Apa? Engkau lupa beli power bank. Hah? Power bank? Iya, siapa tahu nanti habis dayanya, enggak bisa nanti bikin kontak-kontak, enggak bisa telepon. Ya udah dah, saya beli,
dia beli banyak ya, habis uang banyak. Tapi sebelum pulang Aliong nih ngomong sama Acuan, "Kok saya minta kartu namanya dong. Nanti siapa tahu ada teman-teman yang perlu." Ya, sama Acuan dikasih 1 kartu nama. Dia bilang, "Jangan 1, 5 kotak." Loh, kok 5 kotak? Iya, nanti saya bakar juga. Supaya sampai ke sana, siapa tahu orang-orang yang di dunia lain itu juga perlu handphone, wifi, power bank. Oh gitu ya, iya. Dan ini yang penting, siapa tahu handphone mereka ada yang trouble, ada yang rusak, nanti kok Acuan dipanggil ke sana. Ya enggak apa-apa. Kalau saya kurang mengerti, besok kan ada rekamannya. Saya dengarkan lagi, baru ketawa sepuas-puasnya di rumah. Ya kalau sekarang ada yang ketawa karena ikut-ikut, ada yang memang mengerti. Tapi enggak apa-apa, besok bisa diulangi dan sudah bisa mengerti. Nah itu ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ayo serukan haleluya sekali lagi, 2, 3. Haleluya. Puji nama Tuhan. Periode ini saya akan bicara kembali tentang perubahan tubuh dan seri ini sudah hampir berakhir saudara ya. Dari Roma 8 ayat 5 sampai 7 saya bacakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi naikkan sedikit, tubuh kita ini ada 2, manusia jasmani dan manusia rohani. Yang mana fokus saudara? Saya hanya menyampaikan firman, saudara yang merespon. Perhatikan bahwa kedua hal ini saling bertentangan dalam ayat yang ke-6. Dan yang ke-7, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, dan hal ini memang tidak mungkin baginya. Menjelang berakhirnya seri ini, saya berdoa supaya saudara makin menggeser paradigma dan fokus saudara, tidak lagi hidup memuaskan keinginan manusia jasmani. Periode terakhir saya bicara tentang benda yang paling dekat dengan tabut perjanjian. Dan ini adalah puncak. Saya ulangi, ini adalah puncak bagi setiap orang Kristen sebelum pernikahan dengan raja di atas segala raja. Gereja sebagai mempelai perempuan, Kristus sebagai mempelai pria, sebelum bersatu, sebelum tabut perjanjian itu masuk, ini adalah ranking yang tertinggi yang harus setiap anak-anak Tuhan berusaha untuk mencapainya, yaitu doa. Karena disebut mesbah dupa. Kenapa demikian? Asap daripada dupa ini adalah tirai, dan di balik tirai ini adalah tabut perjanjian, di mana pada saat itu melambangkan kehadiran Tuhan di tengah umat Israel. Dupa ini harus selalu ada asapnya 24 jam sehari. Dan ini harus menimbulkan bau yang harum karena memang ini rempah-rempahnya tidak sembarangan. Supaya apa? Supaya yang di balik tirai ini senang hatinya. Sekarang kita tidak membuat mesbah dupa dan saudara membakar ukupan setiap hari. Tetapi satu hal yang membuat Bapa di surga senang dengan saudara. Yang penting itu bukan kita senang dengan Bapa di surga, tapi yang penting Bapa di surga senang enggak dengan saudara, adalah asap berbau harum yang harus selalu kita naikkan. Apa itu? Apa itu saudara? Doa. Dan doa di sini saya katakan
bukan pray, tetapi worship. Kalau doa-doa yang pray itu doa mau tidur, doa bangun tidur, doa mau makan, doa mau pergi, doa sakit, minta tolong, minta diberkati, dan doa-doa lainnya. Tetapi yang saya bahas ini adalah worship, yaitu kita menyembah Tuhan. Haleluya. Makanya mulai Agustus nanti tanggal 6, kita akan membuka kembali jam doa yang sudah mati 2 tahun 5 bulan akibat COVID. Subjudul yang akan saya bicarakan periode ini adalah, mari kita baca bersama 2, 3. Jadilah penyembah yang benar, ya. Jadilah penyembah yang benar. Mari kita baca bersama. Saudara yang di rumah juga ikut membaca dari Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Waktu ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Dikatakan saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang. Sekarang ini bukan lagi sudah datang, akan datang, tetapi sudah datang. Jadi sekarang Allah menghendaki supaya anak-anaknya ini menyembah di dalam apa saudara? 2 hal, roh dan kebenaran. Itulah yang membuat dupa ini bisa harum baunya. Kenapa dalam roh dan kebenaran? Sebab dikatakan Allah itu roh dalam huruf kuning. Kalau Allah itu roh, supaya kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Sebab doa itu adalah komunikasi antara kita dengan yang di atas. Maka kita juga harus berdoa di dalam roh. Dan itu tidak bisa ditawar. Makanya worship dan doa ini beda. Kalau saudara berdoa mau makan, mau tidur, mau pergi dan lain sebagainya, saya katakan itu roh saudara tidak mengambil bagian yang terlalu banyak. Jiwanya iya. Saudara dalam keadaan sakit minta tolong, jiwanya. Perlu ini, perlu itu, jiwanya. Ya, mau tidur, mau makan, itu jiwanya saudara. Tetapi yang kita baca, kita harus menyembah dalam roh karena Allah itu roh dan dalam kebenaran. Saya memberikan contoh yang jelas, yaitu dari seseorang yang bernama Abraham. Ya, kita melihat beberapa perbedaan antara Abraham dengan penyembah berhala. Kenapa saya katakan penyembah berhala? Sebab Abram pada saat itu tinggal di Ur Kasdim yang mana itu adalah tempat pusat penyembahan berhala. Sebagian besar keluarganya Abram ini adalah penyembah berhala. Karena itu Allah menyuruh Abram keluar dari Ur Kasdim. Kenapa? Karena lingkungan pergaulan yang rusak, yang jelek,
itu akan merusakkan kelakuan yang baik. Jadi kalau saudara-saudara di tempat ini yang pertama mula-mula ya hatinya fan-fan saja, baik-baik saja, ya. Saya ulangi. Jadi saudara yang di tempat ini yang mendengarkan firman Tuhan, dimanapun saudara berada, yang mula-mula hati saudara baik-baik saja. Kalau saudara kumpul masuk dalam komunitas yang tidak baik, bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang ya dan amin yang mengatakan, yang yakin katakan haleluya. Haleluya. Mengatakan saudara yang tadinya baik-baik saja itu akan menjadi tidak baik. Ya, akan menjadi tidak baik. Jadi yang tidak baik ini biarin sudah. Saudara yang tadinya baik-baik, jangan jaga hati saudara. Kenapa? Karena hati dikatakan dalam firman Tuhan sumur. Kalau sumurmu ini baik, ini sumur kehidupan. Kalau hatimu tidak baik, ini sumur kematian. Kematian buat berkat-berkat Tuhan, kematian buat masa depanmu, dan kematian buat masa yang paling menentukan. Kalau hatimu baik, berkat-berkat Tuhan akan datang mengalir dengan cara yang luar biasa. Jangan salah, orang di luar sana juga dapat berkat. Kalau mereka kerja, mereka pasti dapat upah toh. Tapi beda kalau saudara anak Tuhan yang menjaga hati dengan baik, maka engkau dikatakan hatimu itu sumur kehidupan. Tuhan bisa mengadakan, membuat berkat-berkat yang tidak saudara pikirkan. Saudara yang yakin katakan amin. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, tidak pernah terpikirkan, sekalipun gak pernah terpikirkan, Tuhan bisa menyediakan bagi saudara. Ada banyak-banyak contoh loh saudara. Saya kasih satu kesaksian nyata. Kalau saudara tidak dikasih contoh, tidak yakin dengan omongan saya. Ada sebuah keluarga di tempat ini yang dia mengalami masalah dalam ekonominya. Setelah lewat beberapa bulan, saya tahu akhirnya, dan saya melakukan tindakan spontanitas tanpa terpikirkan sebelumnya. Yang terbeban sumbang, lalu kita dapatkan sejumlah uang, cukup besar uangnya. Dipakai untuk apa uang itu? Saya mau beri dengan kasih tahu dia, ini pakai untuk perpanjang kontrak rumahmu yang hampir habis. Bukan untuk menolong situasi pekerjaanmu, nambah modal dan lain sebagainya, tidak. Kenapa saya katakan untuk bayar kontrak? Karena itu yang penting. Dia punya anak-anak, kalau tidak ada kontrakan, pusing kepalanya. Dan dia tidak punya uang atau tidak cukup uang untuk membayar kontrakan yang sudah hampir jatuh tempo. Nilainya jauh di bawah kontrakannya. Misalnya ya, 1 tahun katakan 20 juta. Ini cuma terkumpul 10 juta misalnya. Ada banyak saksi di tempat ini. Waktu saya memberikan uang itu, saya berkata, Tuhan akan melipat gandakan. Yang jadi saksi di tempat ini bilang betul. Desi enggak ada?
Tuhan akan melipat gandakan dan mencukupkan. Tahu saudara apa yang terjadi? Malam itu Tuhan lipat gandakan dengan cara yang tidak pernah dia pikirkan. Kasih tepuk tangan untuk nama Tuhan. Tidak tunggu 24 jam. Perkataan saya, omongan saya ini menjadi benar. Ya, firman Tuhan mengatakan kan, apa yang kamu gemakan, kamu akan makan buahnya. Kalau kamu suka gemakan yang tidak benar, kamu akan memakan buah yang tidak benar dalam kehidupanmu. Tunggu saja. Saksinya banyak di tempat ini. Saya bilang Tuhan akan melipat gandakan. Tidak sampai 24 jam. Tuhan lipat gandakan 10 juta jadi 20 juta. Kontrak rumah ditutup full 1 tahun. Itu luar biasa. Jadi saudara ya, kembali ke sini, Abram ini disuruh keluar. Kalau dia tidak keluar, saya kok mikir tidak lama Abram ini juga akan terpengaruh. Sebab lingkungannya ini penyembah berhala semua dan kota Ur Kasdim pada saat itu memang pusat penyembahan berhala. Makanya Allah suruh dia keluar. Kalau pertemanan disuruh keluar dari satu kelompok, oh susah setengah mati. Meskipun tahu dalam kelompok itu ada yang salah, dalam family ya, keluarga, ada yang salah, tidak bisa dengan gampang keluar. Itu pilihan saudara, your choice. Nah ini Abram disuruh keluar, karena ada perbedaannya saudara. Yang pertama, orang-orang di Ur Kasdim atau penyembah berhala, sampai kapanpun penyembah berhala itu ada, itu mereka membuat berhala. Saya harap saudara yang mendengarkan ini di rumah khususnya, dan yang di tempat ini, jangan saudara punya berhala, karena berhala dalam bentuk apapun, mau patung, mau apa, itu kan buatan tangan manusia. Yang setuju katakan setuju. Tidak ada berhala yang tiba-tiba turun dari langit, yes. Tidak ada. Berhala itu buatan tangan manusia. Satu kali itu sudah lama ya, berpuluh tahun yang lalu. Ada keluarganya Ibu Vivi datang dari Jakarta ke sini. Dulu masih ini gereja, itu rumah saya. Ini gereja, rumah saya, di sana rumah saya. Waktu saya jalan-jalan dengan adik saya kemana saya lupa ya, ada kodok-kodokan lucu. Patung bentuk kodok lucu ya. Dan saya beli 2. Saya taruh di mana? Di kuburannya Mami. Lucu, nggak ada pikiran apa, cuma beli patung kodok ya. Patung kodok kan lucu. Lalu kan kuburan di Mumbul di rehab, di renovasi. Mami masuk di kotak kecil begitu. Gimana ya patung kodok ini? Lalu saya bilang sama dia, kita bawa pulang aja. Iya, kita bawa pulang, katanya Steffi. Bawa pulang, tak taruh di depan rumah sana 2. Lucu-lucuan saudara. Saya nggak ada pikir apa. Waktu ada keluarganya datang dari Jakarta, saya diajak ngomong. Bagus ini engkau. Bagus kenapa? Naruh ini dewa. Hah? Ya, dia tahu loh saya pendeta, dia tahu. Tapi mereka enggak ragu-ragu untuk ngomong. Kalau kita orang Kristen bedanya, kita tahu Tuhan kita tuh luar biasa. Haleluya. Tapi saudara ragu-ragu dan bahkan enggak berani ngomong sama orang lain. Mereka tahu, dia tahu saya pendeta. Dewa, bagus engkau, taruh dewa ini depan. Apa maksudnya? Lalu dia jelaskan, saya sudah lupa, untuk apa diingat. Ini dewa kodok ini. Ini adalah keberuntungan. Apalagi ini kodoknya gede. Keberuntungannya engkau ini akan besar. Saya orangnya tidak bisa kalau diem ya. Saya jawab, kok mana bisa kodok ngasih keberuntungan buat saya? Ya, oh enggak bisa, dia ngomong gini-gini, ya sudah. Siapa di sini yang punya patung kodok di rumah? Itu keberuntungan buat saudara.
Jangan lupa dikasih makan kodoknya. Jangan bikin patung dalam bentuk apapun, jangan menyembah. Itu perintah Taurat kan, 2 hukum Taurat yang pertama dan kedua. Tetapi kalau Abram ini beda. Dia bukan membuat berhala, tapi dia membuat, baca bersama, apa saudara? Mesbah. Lah ini. Saudara di rumah punya mesbah. Bukan saudara bikin kayak begini, ya. Lalu dipersembahkan ayam, sapi, babi. Sapinya jangan sampai kena PMK ya. Bukan, tapi mesbah keluarga. Haleluya. Haleluya. Bikin mesbah keluarga. Ini bedanya Abram dengan penyembah berhala. Waktu dia di Ur Kasdim, mungkin dia juga ikut bikin berhala. Dalam bentuk apa? Ya bisa kodok, bisa berhala dalam bentuk cacing. Ada enggak Pak berhala dalam bentuk cacing? Ada saja, ada macam-macam. Tetapi sekarang dia membuat mesbah. Saudara juga harus punya mesbah keluarga di rumah. Bicara soal mesbah keluarga nanti kita bahas lebih dalam. Saya sudah lagi bikin khotbahnya untuk periode yang akan datang. Yang kedua, kalau penyembah berhala, mereka berusaha mencari Allah. Sedangkan Abraham ini Allah yang mencari dia. Coba tolong dibacakan Kejadian 12 ayat 7b. Kejadian 12 ayat yang ke-7b. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Amin. Ya. Dia mendirikan mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ya, saya ambil contoh lagi. Waktu Elia melawan ratusan nabi-nabi Baal, dikatakan sekitar 450 itu enggak main-main. Banyak. Nabi-nabi Baal ini membuat mesbah, mempersembahkan korban, lalu mereka mengitari mesbah, ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang menyembah. Untuk apa? Apa yang tujuannya? Mau supaya Allah mereka itu datang. Artinya orang-orang nabi-nabi Baal ini yang mencari Allah. Tetapi beda dengan Abraham, beda dengan saudara. Bedanya di mana? Kita, Abraham, itu Allah yang mencari. Haleluya. Jelas dikatakan ayatnya, yang telah menampakkan diri kepadanya. Loh Pak, kapan Allah menampakkan diri kepada saya? Itu pertanyaan saudara kan? Jangan lupa, Yesus datang ke dunia, ambil wujud manusia, untuk apa? Untuk menyelamatkan. Apa artinya? Dia menampakkan diri. Di perjanjian lama, Allah tidak pernah menampakkan diri secara wujud. Hanya lewat angin, sepoi-sepoi maupun angin yang kencang, lewat api. Sekarang Allah menampakkan wujudnya. Dalam bentuk apa? Tidak dalam bentuk yang I am God. Oh, orang takut. Tapi dalam bentuk manusia seperti kita sama aja. Itu namanya dia menampakkan diri kepada kita. Datang mencari saudara, mencari dan menyelamatkan yang memerlukan pertolongan Tuhan. Itu beda antara orang yang menyembah berhala dengan
menyembah Bapa di surga. Saya kasih contoh Abraham. Ya, jadi yang pertama, penyembah berhala membuat berhala, Abraham atau kita membuat mesbah. Mesbah apa? Jangan lagi mesbah korban-korban dibikin di rumah, tetapi mesbah keluarga. Yang kedua, penyembah berhala mereka mencari Allah. Apa hasilnya? Nabi-nabi Baal tidak ada hasil. Sebab apa? Allah mereka dalam A kecil memang tidak ada. Tetapi Allah yang kita sembah ada dan sekarang ada di tempat ini. Haleluya. Dan saudara, perjanjian Allah dengan Abraham ini, itu ada banyak. Tetapi perjanjian kunci yang utama itu adalah dia memanggil Abraham dan mengatakan, aku akan membuat keturunanmu seperti bintang-bintang di langit dan pasir di laut. Itu perjanjian yang paling utama. Itu perjanjian itu saudara harus diterima bukan secara akal. Kenapa? Ya, coba Roma 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Haleluya. Perjanjian Allah dengan Abraham, kalau Allah sudah menampakkan diri, kita menyembah dia, pasti turun yang namanya janji-janji. Ya, kalau seperti di agama sebelah, Ganesha, itu dalam bentuk setiap sekolah negeri, SMA yang saya tahu, itu pasti ada patung Ganesha. Dalam bentuk apa saudara? Gajah. Kenapa kok gajah? Karena gajah daya ingatnya itu luar biasa. Puluhan tahun dia masih bisa ingat orang. Masih bisa ingat kejadian-kejadian, makanya patung Ganesha. Ya. Itu ada janji, kalau sekolah, pendidikan, ya ditaruh patung Ganesha supaya daya ingat siswanya tokcer. Kan tidak ditaruh patung apa yang supaya mereka jadi kaya, kan tidak begitu karena sekolah. Nah, demikian juga dengan Allah. Dia sudah menampakkan diri kepada Abraham, menampakkan diri kepada saudara, maka dia membuat perjanjian. Dan perhatikan, perjanjian Allah itu selalu tidak bisa diterima secara akal, tetapi harus secara iman. Karena apa? Perjalanan kita itu adalah perjalanan dengan iman. Karena iman, we walk, we live by faith. Amin. Apa? Dalam hal ini apa? Allah bilang, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Loh saudara baca loh, umurnya Abraham berapa? 100 tahun. Ada di tempat ini yang punya orang tua umurnya 100 tahun? Hah? Enggak ada. Orang tertua, keluarga kami yang tertua, yang meninggal itu Bapak Pendeta Gersom Sutopo almarhum, 102. Kukong saya lagi satu, dia meninggal umur 99, kurang 1 tahun cepek. Ini 102, sudah sangat tua. Jalan saja pakai kursi roda. Ya, makan gigi sudah gigi palsu, lebih senang makan bubur. Loh, orang umur 100 tahun, maaf ya, kadar spermanya sudah tidak bisa membikin anak, sudah lemah. Di sini kan ada dokter, betul ya? 100 tahun sudah beda. Ini kok dijanjiin, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Wow, banyak banget. Orang aku anak satu aja belum ada. Bahkan Sarah ketawa. Waktu dengar omong tahun depan engkau akan melahirkan anak, Sarah ketawa. Mana bisa? Aku sudah enggak mens, sudah enggak haid. Mana bisa punya anak? Abraham sudah loyo, sudah enggak bisa apa-apa. Saudara,
Pada saat saya memberitakan firman ini, salah satu rekan kami, rekan kita, Simeon Berce, dia terbaring di ICU jantung RSUP. Jam besuk jam 12, saya ke sana jam 10, nggak boleh masuk. Saya bel agak lama, dibukain pintu, lalu saya bicara begini-begini, saya pendetanya dan sebagainya. Akhirnya sama dokternya diizinkan masuk. Saya tidak bisa berdoa di depannya situ karena itu sebelah-sebelah itu adalah orang-orang yang diambang antara hidup dan mati. Iya betul ya Fani. Orang yang masuk ICU jantung lebih banyak keluarnya dalam peti. Ya. Semuanya pada keadaan tidak sadar atau koma. Dan istrinya Bu Novi bilang sama saya, Pak Berce koma Pak. Saya tanya sama dokternya, tidak koma. Ditidurkan. Siapa itu yang bilang koma? Saya bilang istrinya. Mana istrinya dicari? Maunya disuntik. Bu Novi disuntik supaya koma. Siapa yang bilang koma kata itu? Tidak koma, dia sudah sadar. Memang sempat gagal jantung. Tapi dikasih apa itu yang truth itu, dia kembali lagi, ditidurkan. Saya nggak bisa berdoa, saya cuma bilang sama Pak Berce, bangun. Ya, bangun. Boleh silakan tidur tapi jangan kelamaan. Kalau saudara boleh masuk, boleh besuk, ketemu sama Bu Novi ini orang yang suka nangis. Jangan saudara ikut-ikut nangis. Iya kasihan Pak Berce, biasanya orang kalau koma itu lalu titik. Loh, besuk kok begitu? Kita nyanyikan makin dekat kepada Tuhan. Pak John Yudiarto sama istrinya ada, lihat kan doa saya? Mana Pak John? Nah ya, saya tegur Bu Novi, suamimu tuh enggak koma kok, kamu bilang koma, nanti dia Tuhan kasih koma sesuai permintaanmu, mau kamu? Enggak mau Bapak. Ya makanya bilang suamiku tidak koma tapi titik, salah. Saudara, kalau Bapa di surga membuat perjanjian dengan saudara itu jangan diramas dengan akal saudara. Tidak bisa. Kamu tidak dapat apa-apa. Berilah, kamu akan diberi. Saya ini kekurangan Pak, bagaimana bisa memberi supaya saya diberi, orang saya aja kekurangan. Ya sudah, tidak apa-apa. Don't do it. Dan saudara tidak akan menerima apa-apa. Ya, tapi kalau saudara menabur, memberi, tunggu. Karena kita memberi, menabur itu bukan kayak dukun, dush langsung. Ada waktunya. Percaya firman Tuhan, apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Haleluya. Nah itu. Kolektor dari dulu, dari tahun 80 sampai tahun 2022, 5.000. Anak-anak 1.000, itu terus sekali. Padahal uang yang dulu 1.000 itu sudah tidak ada sekarang. Yang gambarnya apa sudah tidak ada. Ya tapi saudara terus, bahkan kolektor 5.000 yang dari uang tahun 2000 sampai 2022 masih ada. Jadi kolektormu saudara tidak berlaku karena uangnya sudah enggak berlaku lagi. Saudara masih simpen segebek untuk apa? Untuk kolektor Pak. Jangan diterima dengan akal pikiran, jangan dipikir-pikir dengan akal pikiran, kamu tidak akan dapat. Waktu saya memberikan uang kepada orang itu, Tuhan akan melipat gandakan. Dia bilang amin, terus dia pasti mikir. Saya percaya itu. Kelompok orang yang dengar omongan saya itu juga pasti mikir, dari mana caranya ngelipat gandakan? Betul ya? Gimana caranya kok bisa dari 10 juta, dari 20 juta, gimana cara melipat gandakan? Iya, tidak terjadi. Tapi karena orangnya bilang amin, Tuhan bilang, oh kamu percayakan janjiku, aku lipat gandakan. Tidak dalam waktu 24 jam, uang itu berlipat ganda. Tidak pakai tuyul loh saudara ya. Jangan saudara pikir tambah-tambahan, oh ada main tuyul dia, tidak ada tuyul. Tuyul sudah kawin sama Mbak Yul dan dia sudah pindah ke Amerika. Perjanjian itu dipertegas oleh Allah dengan perjanjian darah.
yang namanya itu adalah sunat. Apa saudara? Sunat. Dalam Kejadian 17 ayat yang ke-10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Amin. Ini dipegang oleh saudara kita di agama sebelah. Sunat, kenapa kok dikatakan perjanjian darah? Sebab maaf ya, orang yang disirkumsisi, disunat itu pasti keluar darah. Iya toh, kalau dipotong masa keluarnya uang. Darah dong, dipotong keluar darah. Makanya disebut perjanjian darah. Setiap laki-laki, kalau dipertegas lagi dalam ayat yang lain, umur 8 hari ke atas, ya harus disunat. Jadi kalau yang tua-tua waktu saat itu belum disunat, semuanya disunat. Laki-laki. Itu perjanjian darah. Untuk apa? Untuk mempertegas perjanjian Allah dengan umatnya. Sekarang kita enggak ada dong Pak. Siapa bilang? Jangan perjanjian lama ini dihilangkan. Loh masih ada. Namanya Alkitab kan perjanjian lama dan perjanjian baru. Harus dipakai dong. Oh gitu. Kalau saya belum disunat gimana? Ya sunat. Cari tahu. Jangan saudara waktu saya bilang sunat lalu saudara gini maaf. Lu kok aneh loh. Beberapa orang seperti begitu di tempat ini waktu saya bilang, kalau yang sebelum disunat gimana? Sunat. Ada beberapa yang gini. Enggak apa-apa, berarti saudara ngikuti khotbah saya dengan jelas ya. Termasuk Pak Bohok langsung begini dia. Berarti fokus kan? Kalau udah ngomong-ngomong yang sunat gini pasti fokus. Kalau enggak, ngamun. Begitu dengar sunat, Pak John bilang semua harus disunat. Aduh. Yang ketawa paling keras tuh nanti yang pertama. Yang namanya perjanjian. Perjanjian itu kedua pihak yang berjanji harus memenuhi kewajibannya. Saya janji dengan orang lain, ya saya memenuhi janji saya, dia memenuhi janji dia. Manusia itu harus dipotong kulit katannya. Allah, jangan diragukan janjinya. Dia pasti menggenapi setiap janjinya. Yang yakin katakan haleluya. Dia pasti menggenapi setiap janjinya. Tidak usah diragukan, Allah tidak usah diganggu gugat. Sekarang masalah di manusianya. Di mana manusia? Ya saudara ini harus disunat. Katakan bersama. Laki perempuan sama saja. Katakan saya harus disunat. 2, 3. Ya yang paling keras itu yang duluan nanti. Ini loh. Jangan kau mikir sunat, mikir-mikir macam-macam sampai begini. Sunat keinginan duniawi. Sunat pikiran duniawi. Sunat perbuatan duniawi. Mari kita baca bersama. 2, 3. Sunat keinginan duniawi, sunat pikiran duniawi, sunat perbuatan duniawi. Ayo ulangi lagi yang keras. 2, 3. Sunat. Sunat. Keinginan, pikiran, perbuatan. 2, 3. Sunat keinginan duniawi, sunat pikiran duniawi, sunat perbuatan duniawi. Nah itu maksudnya sunat yang dimaksud secara rohani itu seperti itu. Sekarang saya kembali ke Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu apa sih Pak? Maksudnya menyembah dalam kebenaran itu adalah orang-orang. Mereka yang mampu dan sudah melakukan sunat terhadap 3 hal tersebut. Apa saudara? Keinginan, pikiran, perbuatan. Kalau sudah sunat keinginan, pikiran, sunat perbuatan, saudara ini dikategorikan oleh Allah menyembah dalam
Kebenaran. Karena apa? Sudah melakukan sunat. Karena apa? Sudah melakukan perjanjian, apa tadi saudara? Darah. Loh, apa hubungannya Pak? Ya sunat ini kan sakit. Nggak enak. Nggak ada orang yang disunat lalu seneng, happy. Nggak ada. Ada salah seorang anggota kami yang disunat pada usia yang sudah cukup umur, kira-kira 45-50. Wih, dia 2 minggu. 2 minggu sakit. Sengsara. Ya. Biasanya kalau orang habis sunat pakai sarung, ini enggak pakai apa-apa sudah sengsara. Iya kan? Betul ya? Kalau habis disunat itu kan ada anak sekolah minggu kami disunat karena ada masalah dengan anunya. Saya bilang sama orang tuanya, jangan dipakai sarung. Enggak pakai apa-apa. Orang dia di rumah kok. Enggak ada yang ngelihat. Yang lihat kan orang tuanya sendiri sama saudaranya. Enggak usah pakai apa-apa. Kenapa? Lebih cepat sembuhnya. Ya. Nah, ini anggota kami yang sudah cukup umur ini sudah enggak pakai apa-apa, enggak bisa apa-apa, saudara. Sakit dia terbaring terus. Awas yang ketawa itu kalau disunat nanti seperti itu nasibmu. Sakit lah. Menyunat keinginan, pikiran dan perbuatan duniawi sakit enggak sakit, tapi memang kita harus lakukan hal tersebut karena kita mau membuat perjanjian dengan Tuhan. Kalau saudara tidak melakukan itu, perjanjian itu enggak ada antara Bapa di surga dengan saudara. Saudara tidak dapat apa-apa. Apa janji Tuhan? Lu kok tanya? Di Alkitab tuh ribuan janji Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ribuan janji Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kalau saudara mau dapatkan itu, ya bikin perjanjian darah, sunat. Untung sudah tidak ada yang gini lagi. Poin berikutnya adalah lakukan gladi bersih dalam hubungannya dengan penyembah sejati, penyembah yang benar. Di mana-mana ada yang namanya gladi bersih. Kalau acara wisuda, acara pernikahan, acara yang penting, ya itu ada gladi bersih. Pura-pura melakukan seolah-olah itu sungguhan, ya penting jalannya apa dan sebagainya. Kita gimana Pak? Harus. Kita juga harus melakukan yang namanya gladi bersih. Kenapa saya katakan demikian? Tadi di depan saya sudah singgung, mesbah dupa, ini kan kita bicara mesbah dupa. Itu benda terdekat dengan tabut perjanjian. Sebelum jadi satu antara Kristus sebagai kepala dan gereja sebagai tubuh, maka kita juga perlu melakukan gladi bersih. Sebelum nanti ada acara puncak pernikahan anak domba Allah antara Kristus dengan gereja Tuhan, mempelai pria dan mempelai wanita, itu harus ada yang namanya gladi bersih. Coba. Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Haleluya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Haleluya. Ayat 7 ini bukan cerita, tapi ini sesuatu yang pasti akan terjadi. Yang yakin dia katakan amin. Apa yang pasti akan terjadi? Hari perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap. Siapa pengantinnya? Gereja Tuhan siapa? Saudara. Haleluya. Akan terjadi pernikahan perkawinan antara Kristus sebagai kepala
dengan gereja sebagai tubuh, jadi satu. Nah untuk itu, sebelum acara puncak, lebih dulu kita harus melatih diri. Kapan? Ya sekarang. Melakukan yang namanya persiapan. Ya, sebelum acara puncak. Apa acara puncak itu? Pernikahan antara Kristus dengan tubuhnya. Acara puncak bukan kerajaan 1000 tahun damai. Acara puncak bukan masuk kerajaan surga. Acara puncak itu persatuan. Pernikahan antara Kristus dengan gerejanya. Katakan haleluya. Itulah. Itu yang penting. Yang saudara mesti tahu. Doktrin-doktrin yang penting. Dan untuk sebelum terjadi itu, kita mesti melakukan gladi bersih. Persiapan. Dalam hubungannya dengan Mezbah Dupa, ini soal doa, soal worship. Saudara ya, baca di Wahyu jelas. Di tahta yang besar itu, ada serafim. Dan di depan tahta itu ada 24 tua-tua yang selalu memuji dan menyembah Tuhan. Itu worship. Itu tahta Allah yang luar biasa. Ada serafim dan ada 24 tua-tua. Itu ring pertama. Mereka menyanyi, menyembah Tuhan. Otomatis yang ring kedua dan sebagainya yang di belakang sana juga seperti itu. Saudara-saudara yang mau terlibat di dalam pernikahan anak domba itu, ayo saya ajak sekarang saudara geladi bersih. Siapkan hati saudara untuk biasa menyembah Tuhan. Haleluya. Itu inti khotbah ini, bukan doa. Worship, katakan bersama dengan saya, worship. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saudara pulang, ayo praktekkan di tempat ini. Saudara yang datang keluarga, ada yang datang dengan pacarnya, di hadapan Tuhan saudara itu bukan satu kesatuan. Satu. Di tempat ini yang mau buat mezbah bagi Tuhan, saudara bikin mezbah sekarang bagi Tuhan. Supaya Tuhan hadir di dalam hidupmu secara pribadi. Haleluya. Nuh, dia membuat mezbah. Siapa tahu anak-anaknya kemarin ada berbuat dosa waktu mereka pesta. Ini mezbah untuk keluarga. Ayub, bukan Nuh. Tetapi Ayub juga membuat mezbah secara pribadi untuk membangun hubungannya dengan Tuhan. Ishak juga bikin mezbah. Yakub juga bikin mezbah. Dia ada bikin mezbah, ini untuk keluarganya. Tetapi banyak ditulis dalam Alkitab, dia bikin mezbah untuk dia pribadi dengan Tuhan. Jadi sekarang di gereja ini, saudara menjadi pribadi. Saya tidak suruh saudara bikin mezbah. Saya cuma bilang, yang mau bikin mezbah, supaya Tuhan hadir dalam hidupmu secara pribadi, bikin mezbah. Jangan bingung kiri kananmu. Saudara masuk surga, bukan tentukan kiri kananmu ya. Saudara pegang tiket sendiri-sendiri. Yang rindu bikin mezbah, dia bikin mezbah bagi Tuhan. Yang tidak mau, tidak ada paksa. This is the time when true worshipers will worship Him. Pujikan dari hatimu. These are the days when my Father's ways will be known to man.
and the Spirit's power will move again as we worship you in spirit and in truth. Holy, let all the earth proclaim mighty. There is no God like you as we worship you in spirit and keluarkan dengan jiwa saudara. Holy, berharga Tuhan, Engkau perkasa, tidak ada Allah seperti Engkau. There is no God like you as we worship in spirit. There is no God like you as we worship you in spirit and as we worship you, Lord, as we worship you in spirit and in truth. Holy, holy, worthy, mighty, holy is your name.
kele berala wala wala. Uriye kele berele ala parra la mala masikite kele berele. Urikite lele aparra la wala mala sikite ala wala wala. Ore le 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 ala parra la la la. Ya rakana mala mala sikite berele le 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 ore le kele berele. E ara la la wala la la wala la la wala la wala mala la. E re kele berele le 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 le. Ya ra la parra la la masikite berele le 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 berele ala la la wala la la. Ore mari keluarkan isi hatimu, permohonanmu. Katakan, Dia ada di sini. Dia ada di sini, saudara. Dia tidak jauh. Dia ada di hadapan saudara. Beritahukan keluh kesahmu. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menopangku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
Engkau meneguhkanku, bahkan menopangku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus, Mama, nyanyikan dengan hati yang lembut. Dengan tangan Kau, nyanyi setengah suara. Yesus memberiku kekuatan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Dengan lembut Yesus, Yesus memegangku lebih halus lagi, saudara, lebih halus lagi. Tuhan menjamah setiap tangan yang diangkat. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, jadikan kami mezbah doa-Mu ya Tuhan. Agar semua orang bisa melihat perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami percaya pada pagi ini, Engkau Allah yang dapat melakukan lebih besar dan lebih banyak dari yang kami doakan. Hadir di tempat ini. Kami percaya saat ini Tuhan, yang berbeban berat, yang mengalami masalah, Tuhan sudah menyelesaikan. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yang mengalami sakit penyakit saat ini, Tuhan sudah menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Terima kasih ya Tuhan. Satu hal kami mohon kepada Tuhan. Seperti Tuhan mengirim tiang api dan tiang awan dalam perjalanan umat Israel. Demikian pula Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus dalam hidup kami, menyertai kami dalam setiap langkah kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Karena kami pegang janji Tuhan, kami pegang kuasa Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu sampai detik ini. Terima kasih kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh kami lakukan dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan berikan persembahan, biarlah kami berikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh memberikannya dengan sukacita, dengan sukarela, dengan hati yang tulus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah karena percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati persembahan yang sudah diberikan. Terima kasih untuk setiap pelayan Kemah Suci pada hari ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Billy bersama kami meskipun cuma 1 minggu, tetapi dia boleh melayani Tuhan. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka
membuat perjanjian garam dengan Engkau. Sebaliknya firman Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan, direalisasikan dalam setiap kehidupanmu. Yang yakin katakan haleluya. Bersama kami mengangkat kedua tangan kami berdoa untuk rekan kami Simeon Bercelotengsian yang ada di ICU jantung. Kami katakan bersama dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan dari anak Allah yang luar biasa menjamah engkau, membangkitkan engkau, memulihkan engkau. Terima kasih Tuhan. Ada malaikat Tuhan yang berjaga di sana. Juga untuk anak bayi Jacob yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Semua yang melihat tayangan ini di rumah, yang dalam keadaan sakit, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan terjadi dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dicukupkan, yang dalam masalah Tuhanmu lebih besar dari masalahmu. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mencurahkan damai sejahtera. Pulanglah kembali ke tempatmu, ke tempat engkau berusaha, dan bersama Tuhan engkau akan melihat perkara-perkara besar terjadi dalam kehidupanmu. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan dan kembalikan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.